view-nya aja, ya ibaratnya masih kulitnya lah, perkenalan seperti itu. Karena kalau langsung ke inti atau ke apa namanya, langsung ke metodenya akan jadi agak lama dan agak rumit juga kayak gitu. Agak ke teknis itu mungkin nanti bisa lain waktu atau bisa sesi tersendiri atau nanti bisa kita sharing bareng-bareng lah untuk materi-materinya seperti itu. Ya, terkait dengan internet marketing ya, yang perlu kita ketahui pertama adalah dalam istilah internet marketing itu ada yang namanya traffic, kemudian dan source traffic. Traffic dalam internet marketing ini artinya pengunjung ya, pengunjung yang akan menjadi sasaran atau menjadi target customer atau pembeli yang akan membeli barang kita. Ini target promosi kita lah. Kemudian source traffic merupakan sarana atau sumber di mana kita mencari traffic, mencari orang-orang yang akan kita konversi menjadi pembeli gitu. Nah, kemudian jenis traffic berdasarkan cost. Ada paid traffic, ada free atau organic traffic. Nah, paid traffic ini bisa kita dapatkan melalui Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, Marketplace Ads. Kemudian ada yang baru itu apa? TikTok Ads. YouTube, di YouTube juga, kalau YouTube kayaknya ke Google juga kayaknya itu. Terus kemudian ada free traffic. Free traffic ini ya marketplace, tapi kita yang free-nya gitu, nggak pakai ads. Seperti lewat apa Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain yang kita juga sudah familiar ya. Mungkin ya ada yang familiar sebagai penjual juga, ada yang lebih familiar sebagai pembeli. Dan selain free traffic atau organic traffic marketplace juga ada ads traffic-nya. Ada kita mau ngiklan di Tokopedia atau Shopee atau Lazada tersebut. Ciri-cirinya iklan di Tokopedia atau di marketplace itu dia ada tulisannya ad kalau nggak salah, titik ad gitu. Jadi dia berarti dia itu berbayar. Misalkan kita nyari barang sesuatu di Tokopedia, misalkan apa ya, alat pancing gitu. Nanti kan bakal keluar tuh. Nah itu biasanya ad itu dia ada di posisi-posisi yang awal-awal gitu. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau sampai nomor berapa gitu dia ada keterangannya ad. Nah dia iklan. Jadi kelebihan ad dia bakal muncul duluan. Meskipun kita urutkan, misalkan kita urutkan berdasarkan harga gitu. Harga termurah. Meskipun dia nggak termurah, ketika dia iklan dia akan muncul di awal-awal. Itu kelebihannya ad di marketplace. Kemudian yang free yang lain itu ada Facebook Marketplace. Sekarang kan ada kalau nggak salah Facebook Marketplace tuh. Di Facebook juga ada marketplace-nya dia. Cuman saya belum pernah transaksi lewat Facebook Marketplace. Kemudian Instagram dan juga Facebook itu sendiri. Nah, untuk perlakuannya jenis-jenis traffic ini beda-beda gitu. Kalau paid traffic kan kita ibaratnya kayak gini lah. Jadi kita kalau offline itu kan kayak bikin brosur nih. Nah, berarti kan kita perlu biaya bikin brosurnya. Nah, kalau di Facebook atau di Instagram itu kita sama aja kayak bikin brosur, tapi dalam bentuk tulisan atau bentuk yang kita gambar sendiri dalam bentuk digital yang akan ditampilkan di halaman Facebook atau Instagram. Nah, bedanya apa? Kalau di Kalau di offline kita bayar orang untuk nyebar pamflet kan atau brosur itu kan yang kita sebar itu orangnya random ya, dia belum tentu butuh gitu. Jadi kayak misalkan motor atau apa, nah kan di jalan suka bagi-bagi tuh. Nah itu kan yang nerima brosurnya ada
emang apa namanya perlu apa nggak perlu yang nggak tahu gitu, jadi random gitu. Nah kalau di Facebook kita bisa nentuin, jadi misal kita jualan apa namanya jualan eh, pancingan atau jualan yang hubungannya sama memancing lah, alat-alat pancing gitu. Nah kita bisa nyuruh Facebook tolong dong cariin orang yang dia hobinya mancing, terus dia apa namanya dalam waktu dekat ini dia pernah mancing atau dia punya ya pokoknya dengan hubungannya dia senang sama mancing lah gitu. Tolong cariin orang yang kayak gini, tolong liatin brosur saya atau iklan saya ke orang-orang tersebut gitu. Nah, bedanya di Facebook itu seperti itu. Di Facebook atau di Instagram atau di apa namanya iklan-iklan yang lainnya melalui sosial media itu. Bedanya seperti itu. Jadi kalau secara efektif kan ibaratnya lebih efektif ya, karena kita bayar Facebook untuk orang-orang yang sesuai dengan target kita gitu, interestnya. Karena Facebook, Google, Instagram itu merekam semua aktivitas kita, merekam semua ketertarikan kita. Jadi misalkan kita searching di Facebook nyari apa HRS atau nyari apa, pokoknya setiap pencarian kita, bahkan misalkan kita ngobrol sama temen nih, kalau apa namanya kalau ngobrol sama temen ya kan, ngobrol terkait apa gitu. Terus habis itu kita buka Facebook atau buka sosial media. Kadang suka tiba-tiba loh, saya baru ngobrolin ini kok muncul ya iklannya gitu. Atau baru chatting sama seseorang bahas apa, tiba-tiba pas buka sosial media, loh kok muncul ya. Nah itu karena dia kalau yang ada namanya apa namanya permissionnya kan dia misalkan mic-nya permissionnya ada gitu kan, dia ngerekam kalau kita ngomong-ngomong gitu ya. Atau misalkan di chatting kan dia membaca kita chatting bahas apa tuh dia langsung masukin ke database. Oh sekarang dalam waktu sekarang ini kita lagi tertarik sama apa gitu kan. Itu direkam semua sama Facebook. Nah itu apa namanya ditawarkan oleh Facebook ke orang-orang yang iklan itu. Jadi dia punya database semua aktivitas kita, ketertarikan kita terhadap apa namanya interest kita, bahkan kebiasaan atau behavior kita, behavior belanja dan sebagainya. Facebook itu bisa merekam kayak gitu. Nah terus itu yang iklan, yang bayar gitu. Kemudian free atau organic traffic ini ibaratnya nggak bisa kayak free traffic. Kalau free traffic kan kita bisa langsung apa nyuruh Facebook nyariin gitu. Nah kalau organic ini kita ibaratnya mancing orang yang butuh dengan produk kita. Jadi contohnya gini, jadi misalkan kita jual alat-alat masak gitu. Nah, kalau kita mau ngumpulin orang yang suka masak, caranya gimana? Kita bikin fanpage, misalkan tutorial masak gitu kan. Nah, di tutorial masak itu kita bikin artikel cara masak apa gitu kan. Atau kita bikin video, terus kita posting tutorial masak apa. Nah, di situ kan nanti ada yang nge-like, ada yang apa, nge-like fanpage-nya akhirnya kan. Akhirnya terbentuklah kolam di fanpage itu kan. Terbentuk kolam, di situ orang yang hobi masak pasti dia bakal nge-like fanpage itu kan. Kita punya tutorial masak apa, dia pasti bakal nge-like gitu. Nah, udah terkumpul kolam orang-orang yang suka masak, itu kan bisa ya hampir bisa dipastikan orang yang nge-like itu pasti punya ketertarikan di situ. Kita edukasi terus baru udah diedukasi kita kita branding gitu. Kita kenalin produk kita, ya kan? Sesekali kita edukasi, kita kenalin produk, kenalin produk sampai orang udah tahu brand kita, baru kita jualin kayak gitu. Jadi kalau organik ini agak ibarat kalau di Facebook, tapi kalau di marketplace, Tokopedia, Shopee, Lazada, kita bisa langsung aja masukin produk-produk kita gitu. Bisa kita apa namanya langsung jualin. Nah, ada perbedaan juga ini berdasarkan cost ya. Nah, ada juga perbedaan traffic ini berdasarkan jenisnya. Ada cold traffic, warm traffic, dan hot traffic. Apa yang dimaksud cold traffic? Cold traffic ini artinya orang yang
apa namanya, nggak ada niatan untuk beli produk lah ibaratnya, dan dia belum butuh terhadap produk tersebut. Artinya dia nggak ada tujuan mau beli apa-apa gitu. Nah, jenis cold traffic ini bisa kita dapatkan di mana? Di Facebook, Instagram, YouTube, atau sosmed lah. Ya kan? Kalau orang di Facebook kan niatnya nggak belanja kan. Orang di sosmed, orang di Instagram, YouTube itu niatnya nggak belanja. Dia niatnya pengen baca-baca, pengen interaksi sosial gitu kan. Nah, itu namanya cold traffic. Nah, cold traffic ini, ibaratnya di Facebook ini kan kita apa namanya, untuk menarik cold traffic menjadi warm traffic dan kemudian menjadi hot traffic, itu butuh yang namanya konten ya kan. Konten, istilahnya kita buka Facebook, kita nggak butuh sesuatu, tiba-tiba ngelihat konten menarik, ini unik nih, jualan apa nih, atau misalkan ada headline-nya apa, terus atau dalam bentuk gambarnya menarik, yang akhirnya kita jadi berhenti jadi baca iklan tersebut, oh ini apa ya, bagus ya, pas dibuka, oh akhirnya beli gitu. Nah itu makanya dalam cold traffic ini, dalam iklan ini banyak yang apa namanya, banyak faktor gitu dan banyak seninya gitu. Jadi selain untuk masalah interest atau apa namanya, jadi kalau kita ke Facebook itu kan kita mau nyari orang itu caranya lewat interest. Jadi interest misalkan tadi memancing, orang mancing itu biasanya senang apa sih? Misalkan dia pasti, orang mancing pasti nge-like fanpage apa, misalkan nge-like fanpage acara mancing mania gitu kan, atau dia apa. Nah di situ kita masukin. Jadi nggak cuma sekedar kita minta Facebook nyari orang yang senang mancing, kita tulis fishing, nah itu terlalu lebar. Jadi itu nanti akan lebih dibahas lebih dalam lagi dalam pembahasan apa namanya, riset audiens di Facebook Ads kalau kita mau fokus ke Facebook Ads. Nah kembali ke cold traffic. Nah cold traffic itu bisa dirubah menjadi warm traffic ketika tadi dia udah terhenti, kemudian baca penawaran, nah kemudian misalkan dia klik link ya, misalkan ada yang mengarahkan ke WhatsApp atau ke website gitu ya. Nah itu belum tentu kan mereka beli ya. Ada yang cuman melihat mau tahu harganya aja gitu. Klik websitenya atau klik WhatsApp-nya. Nah tapi itu udah terekam sebenarnya, udah masuk ke database-nya apa namanya Facebook, dan udah tercatat dalam, kalau dalam Facebook itu ada namanya pixel, udah tercatat dalam pixel si advertiser. Nah orang-orang yang warm ini bisa disasar lagi oleh si advertiser. Jadi si advertiser ini bakal ngumpulin namanya custom audience. Nah di custom audience ini dia saya ngumpulin orang yang ngeklik atau orang yang masuk ke website. Nah dia masukin tuh datanya, ada misalkan ada 100 orang yang pernah masuk ke website itu. Nah terus disasar lagi itu 100 orang, dia bakal terus-terusan ngelihat iklan itu. Jadi misalkan jangan aneh, kita misalkan pernah ngelihat iklan sekali atau 2 kali, nanti pas buka lagi nongol lagi iklannya kayak gitu. Bahkan nggak cuma di Facebook, kadang kita buka website apa nongol lagi iklannya. Berarti dia pakai Google Ads, atau di YouTube keluar lagi iklannya gitu. Nah itulah yang namanya retargeting. Nah yang akhirnya jadi warm traffic itu, di warm traffic ini fungsinya ya tadi dia udah sebagai apa namanya, retargeting untuk orang yang punya produk atau orang yang iklan gitu. Kemudian yang ketiga, hot traffic. Nah, hot traffic ini adalah orang-orang yang memang butuh barang gitu. Nah, hot traffic ini di mana? Dia di mana gitu loh, adanya di mana? Ya adanya di Google atau di marketplace. Jadi kalau kita butuh barang kan nggak mungkin kita nyarinya di Facebook. Kita buka Facebook nyari barang, nggak mungkin kan gitu. Kalau orang nyari barang pasti di mana? Ya di marketplace, di Shopee, Tokopedia, atau di Google gitu kan. Itu yang namanya hot traffic, orang yang memang benar-benar butuh nyari barang tersebut gitu. Kemudian niche market adalah target pasar yang spesifik.
atau lingkup konsumen yang lebih kecil, atau disebut juga segmentasi market atau ceruk pasar lah ya. Jadi kan kalau pasar itu kan luas ya. Jadi kayak tadi orang yang hobi mancing gitu. Terus itu kan ada lagi misalkan spesifik lagi komunitas apa, mancing apa, komunitas apa. Nah, itu kita bisa target tuh. Kita mau jualan niche itu jadi lebih mudah karena kita tahu target pasar kita tuh siapa. Jadi dalam pemilihan barang, jadi kita tahu kalau kita udah menentukan niche, misalkan kita menentukan niche kita itu niche orang yang suka hobi naik gunung gitu. Ya kan, kita tentukan orang yang hobi naik gunung, berarti kita bisa tentukan produk. Orang yang hobi naik gunung tuh biasanya perlu barang apa aja sih? Mungkin pertama perlu sepatu gunung, yang kedua perlu jaket gunung, dan lain sebagainya gitu. Jadi pentingnya kenapa menentukan niche itu tadi, biar kita terarah dalam pemilihan produk. Yang kedua, kita terarah juga dalam, kalau di Facebook Ads, dalam menentukan interest tadi, interest yang nanti akan kita minta Facebook untuk carikan orangnya gitu, orang yang punya interest ini gitu. Tapi kalau kita nggak punya niche kan jadi ibaratnya bingung, kita nyasar siapa ya? Kita punya produk, mau nyasar siapa ya ini? Kan bingung gitu. Nah, terus ini pertanyaan, niche dulu atau produk dulu? Kalau menurut teman-teman, kira-kira apa dulu nih? Kita pilih niche dulu atau produk dulu? Ada yang punya pendapat mungkin? Produk dulu, bukan ya? Salah. Ya, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Bisa aja produk dulu, bisa aja niche dulu, tergantung. Cuman kalau dalam kebanyakan itu ya misalkan untuk mengawali supaya gampang untuk cari targetnya, itu biasanya nyari niche-nya dulu. Jadi kalau kita ya bisa aja misalkan kita punya produk, nah terus kita ini produk ini ke siapa ya jualinnya ya. Nah itu kadang agak bingung maksudnya kita punya flash disk, saya mau jual flash disk ke siapa ya flash disk ya. Agak mikir-mikir gitu. Jadi agak lebih, kalau menurut saya lebih pusing aja, punya produk dulu terus habis itu mau jualin ke siapa gitu kan. Nah, kalau bedanya kalau misalkan kita punya niche dulu, punya sasaran dulu, nah itu lebih gampang untuk riset produknya gitu. Jadi misalkan tadi kita mau niche kita yang kita pilih orang yang suka naik gunung. Nah, orang yang suka naik gunung itu berarti produknya apa aja sih yang biasanya mereka beli? Ya tadi jaket gunung misalkan, atau tongkat, matras, tenda kayak gitu kan. Jadi kita tahu gampang nyari barang-barangnya yang dibutuhkan oleh yang si niche niche tersebut gitu. Itu kalau dari saya ya, objektif saya lah. Subjektif saya gitu. Tapi bisa juga produk dulu terus kita baru nyari pasar gitu. Nah, ini menentukan niche market atau riset niche market. Niche market itu bisa dipilih berdasarkan yang pertama hobi. Jadi misalkan tadi hobi apa, memancing, berarti sasarannya orang yang suka mancing. Nanti kita cari lagi lebih spesifik lagi apa dan sebagainya. Terus hobi sepeda atau hobi tadi mendaki gunung. Terus yang kedua berdasarkan pekerjaan, dokter, perawat, engineer, dan lain-lain. Biasanya kalau berdasarkan pekerjaan ini yang ditawarkan itu lebih ke pride atau kebanggaan lah. Nah biasanya ini advertiser yang nyasar ke pekerjaan ini biasanya bikin kaos terus bikin tulisannya apa gitu, bikin tulisan yang dia itu supaya si orang yang punya job ini ketika dia pakai kaos itu jadi pede, jadi bangga, wah saya engineer nih, tulisannya misalkan I am engineer, I am apa gitu misalkan, atau saya engineer, saya apa dan sebagainya lah.
Jadi biasanya kalau untuk yang nyasar ke pekerjaan ini, ya tadi lebih ke pride, selain pride dia juga peralatan-peralatan gitu, jual peralatan ke apa namanya, ke dokter berarti peralatannya apa, ke perawat peralatannya apa, ke engineer peralatannya apa, jual peralatan apa gitu. Kemudian ke komunitas, misalkan komunitas pecinta kucing atau alumni kampus. Jadi kadang yang misalkan di Facebook kita ada kampusnya Undip atau kampusnya mana UI atau apa. Kadang suka kena iklan kaos kan. Yang kaos saya alumni UI. Terus atau kadang yang lahir bulan Juni atau lahir bulan apa gitu kan. Nah, itu apa namanya? Itu bisa jadi sasaran iklan juga tanggal lahir itu. Jadi Facebook kan punya data tanggal lahir tuh, bulan lahir dan sebagainya. Nah, itu ada orang yang jualan kaos, dia iklannya laki-laki lahir di bulan Juni adalah laki-laki terbaik misalkan kayak gitu. Kan ada iklan-iklan kayak gitu tuh. Bang Santo dulu kalau nggak salah pernah nge-share ya, yang gambarnya jenggotan habis itu lahir di bulan apa gitu kan. Laki-laki terbaik adalah lahir di bulan ini kalau nggak salah. Nah, itu ada namanya itu vendornya itu blastblus.com. Jadi blastblus.com itu dia sebagai konveksinya. Nah, orang yang iklan itu dia cuma ngiklanin doang, dia bikin desain yang tadi, jadi dia bikin gambar ya kan, bikin desain, dia masukin ke blastblus.com, udah ada mockupnya gitu. Dia cuma nempelin gambar aja ke mockup itu, kemudian dia iklanin. Nah, kemudian yang beli ini dia nggak produksi, yang produksinya sih blastblus.com, dia cuma ngiklan, ya kan, terus dia iklanin, terus ada yang beli nih, misalkan 100 orang beli, ya udah yang produksi blastblus.com dia produksi bajunya, dia apa namanya, dia sablon dan sebagainya, baru dikirim, yang ngirimnya juga blastblus.com. Jadi kita cuma ngiklan dapat duit, ada yang beli dapat duit kayak gitu. Cuman ya kita harus ngeluarin duit buat iklannya, iklan di Facebooknya bayar gitu. Cuman ya beberapa ya untuk sekarang sih mulai turun untuk yang usaha kaos-kaos itu. Cuman beberapa tahun yang lalu itu sempat booming gitu, ada yang sebulan bisa dapat 25 juta gitu dari jualan kaos kayak gitu, bikin desain ya, sasarannya tadi alumni kampus biasanya, atau yang apa, lahir gitu kan, lahir bulan Juni, lahir bulan Juli dan sebagainya kayak gitu. Udah kira-kira paham nggak terkait niche ini, teman-teman? Udah ngerti nggak maksudnya apa itu niche, kemudian apa kategori apa yang termasuk niche gitu? Kira-kira selain ini ada nggak menurut teman-teman ini termasuk niche apa gitu? Apalagi kira-kira selain yang saya tulis di sini? Hobi kayaknya ada semua ya. Hobi, misalkan kalau sekarang pecinta kopi gitu. Itu kan termasuk niche juga, dia ada gitu, komunitasnya ada kan, pecinta kopi dan banyak gitu. Yang bahkan sekarang kan udah menjamur kafe-kafe kopi-kopi itu kan. Udah mulai banyak pecinta kopi, itu termasuk niche juga. Iya. Betul lah Gofur, karena kadang-kadang sempat bingung ini juga sih. Kenapa kok ada bangga jadi alumni gitu kan? Perasaan kok dia tahu ya gitu kan. Ternyata iya benar sih. Memang pas kita nyantumkan kita alumni tersebut, berarti otomatis dia muncul sendiri kaos-kaosnya gitu ya. Kemudian ada tanggal lahir tadi. Ya. Nah kemudian ini sih apa namanya, kan Anda pernah searching rumah tuh, pengen desain rumah ini, pengen rumah desain yang kayak gini gitu. Nah, itu juga sering muncul tuh, sering diarahin, tiba-tiba muncul tuh direkomendasiin rumah minimalis, apa namanya tuh, desainnya kayak gini yang bagus, muncul terus nggak habis-habis. Termasuk niche juga kali gitu deh, untuk yang kan pernah bisa jadi. Jadi berarti dia apa namanya, dia punya produk dulu, terus dia nyari orang yang misalkan yang butuh rumah tuh biasanya kriterianya apa aja, kerjaannya apa, umurnya berapa. Jadi dia, makanya kita sebagai penjual nih, misalkan kita ngiklan, kita punya produk, kita mau ngiklan di Facebook itu
maksudnya ada seninya tuh seni kita menganalisa audiens itu seperti apa sih. Jadi misalkan yang tadi butuh rumah, biasanya orang yang butuh rumah tuh orang yang umurnya berapa gitu kan, yang gajinya berapa, bahkan gajinya itu kita bisa set di Facebook itu. Misalkan gaji antara 10 juta sampai 20 juta, itu bisa kita set di Facebook. Salari. Terus dia baru nikah, terus punya anak umur berapa, itu bisa ada gitu opsinya. Tapi Jadi itu linknya langsung sampai sedetail itu gitu. Langsung ke Instagram juga terkadang sama gitu Iya, maksudnya. iya, Instagram dan Facebook itu kan saudara, satu pengelola. Iya. Sekarang pesannya malah bareng-bareng sekarang. Ya. Bahkan sekarang kan TikTok juga udah mulai ada iklannya tuh. Udah ada TikTok Ads nggak salah. Dan marketplace itu kan dana iklannya gede. Kadang kita di Tokopedia pernah lagi nyari apa gitu kan, kita bakal ngelihat link Tokopedia yang kita lihat. Kadang yang ditawarkan produk-produk serupa kita bakal ngelihat juga gitu. Iklan. Kemudian tadi misalkan kita sudah menentukan niche, nah kemudian kan kita butuh riset produk. Nah riset produk itu bisa melalui yang pertama Google Trends, yang kedua marketplace lokal, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, yang ketiga kemudian marketplace luar negeri. Mungkin ini sedikit dipraktekin lah. Cara risetnya gitu. Kita contoh Tokopedia. Nah, ini di kategori. Jadi di sini udah ada kategori nih. Ini udah berdasarkan niche nih. Ya. Jadi misalnya olahraga hiking ya kan, hiking camping, atau alat masak, celana gunung, jaket gunung. Kelihatan ya ini ya. Tokopedia ini. Jadi misalkan kita mau riset, kita misalkan ambil niche apa? Contohnya tadi ambil niche hiking, camping ya kan. Kita klik aja di sini. Ini bakal keluar produk-produknya. Nah ini, ya kan? Nah tinggal risetnya gimana caranya? Nah gampangnya kita cari yang ulasannya paling banyak. Dia biasanya yang paling laku kan. Nah ini iklan nih. Gambarnya ini speaker, kalau di desktop ini gambarnya kayak speaker nih. Ya. Ini iklan ini, dia bayar gitu. Bayar ke Tokopedia. Nah kalau nggak ada nih, yang muncul di urutan pertama nih. Nah ini nggak iklan. Berarti ini yang lagi laku nih untuk olahraga outdoor, misalkan anak panah gitu kan. Cuman selain ini kita bisa cek juga di lapaknya nih, kita cek reviewnya. Jadi selain banyak ulasannya, kita cek juga ulasan terakhirnya tanggal berapa gitu. Dalam seminggu terakhir ini ada nggak? Oh hari ini ada satu minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Oh berarti ini produknya udah agak saturated karena orang belinya udah jarang gitu. Meskipun dia ulasannya banyak, dia udah ibaratnya produknya udah hampir basi lah gitu. Kita cari lagi misalkan. Jadi selain produknya banyak, ulasannya orang yang beli banyak, kita cek juga dia belinya itu baru-baru ini enggak gitu. Apalagi misalkan headlamp misalkan. Kita cek ulasannya gitu. Nah ini 5 hari lalu, 1 minggu yang lalu. Nah kita cek aja dalam seminggu terakhir ini dia kejual berapa gitu. Kalau masih misalkan 20 atau itu berarti lagi bagus gitu, lagi laku. Misalkan seminggu terakhir kejual di atas 30, 40 gitu. Berarti dia lagi laku gitu.
Itu cara risetnya ya. Ini lewat Tokopedia. Bisa juga lewat AliExpress misalkan di itu. Di AliExpress juga ada dia mana ya? Nah ya kategori. Nah di sini udah ada kategorinya. Misalkan apa ya tadi? Outdoor, ada nggak outdoor? Ya intinya ini apa namanya? Dengan riset produk itu bisa lewat berbagai marketplace ini. Tokopedia, terus AliExpress, terus ada juga Etsy. Jadi tinggal kita cari aja di kategorinya mau kategori apa yang kita cari gitu. Jadi bahkan misalkan tadi kita nyasar apa namanya pecinta kucing gitu. Nah kita jualin apa namanya kalung, terus cincin, tapi yang gambarnya kucing gitu. Itu ada gitu laku gitu. Ya apa namanya dulu pernah dapat training dari orang. Jadi dia itu dropship apa namanya dropship dari Cina keluar ke Amerika. Jadi dia risetnya di sini di AliExpress terus Etsy. Jadi dia nyari barangnya di Cina, di orang-orang Cina ini kan AliExpress kan di Cina nih. Dia tinggal cari aja necklace cat gitu kan, kucing. Jadi kalung yang gambarnya kucing. Atau kalung yang apa namanya? Leontinnya kucing gitu. Atau apa earring apa anting-anting ya, anting-anting yang gambarnya kucing gitu. Dia iklanin tuh ke Amerika. Jadi kalau di sini harganya murah, harganya cuma $1 gitu kan di AliExpress ini. Dia iklanin lewat Facebook Ads ke orang-orang Amerika. Dia jual $20. Jadi kan untungnya $19 gitu untuk satu barang. Nah itu ibaratnya kotornya lah. Dia kejual berapa? Kotornya kan untung 9 apa namanya? Untuk $19. Free itu free ongkir kalau biasanya kalau AliExpress ini banyak free ongkir ke luar negeri, ke Amerika, bahkan ke Indonesia juga free ongkir rata-rata. Nah itu ibaratnya benar-benar untungnya $19, tinggal dikurangin biaya iklan gitu kan. Biaya iklannya berapa gitu, per day-nya berapa gitu, biaya iklannya. Ya itu sekilas cara riset ya. Mungkin ada yang ditanyakan mungkin. Nah, terkait dengan itunya, misalkan kita nggak punya modal atau apa namanya nggak punya barang gitu ya, ya tadi bisa dengan cara dropship. Kan kalau di Tokopedia kan kalau nggak salah Tokopedia terus Shopee itu kan difasilitasi ya. Ada tuh kalau kita beli itu misalkan dikirim sebagai dropship kalau nggak salah ya. Ada opsinya dicentang itu. Dan biasanya misalkan dia supplier nih, kita chatting aja, chat orangnya, misalkan kita dapat riset nih, kita udah tentuin niche-nya apa, udah ketemu niche, terus kita riset produk, ketemu produk yang banyak pembelinya masih hot ibaratnya, kita chatting ke orangnya, saya mau dropship, boleh nggak? Boleh misalkan, itu bisa. Nah itu bisa. Jadi misalkan kita nemu barangnya di Tokopedia, kita jualnya di Shopee atau kita jualnya di Lazada itu bisa. Jadi nantinya misalkan ada orang beli, ini kan kita udah ada kesepakatan sama penjualnya. Saya mau jualin barangnya, saya mau jualnya keuntungan segini, misalkan kita kasih tahu keuntungan segini dan sebagainya, kita kasih tahu gitu. Nah itu nanti apa namanya bisa kita ada opsinya tadi kalau di marketplace kirim sebagai dropshipper gitu. Nanti apa namanya si pembeli itu mengirimnya berdasarkan nama kita, penjualnya nama kita gitu jadinya. Jadi misalkan toko kita apa? Saiful Anwar Shop misalkan. Nah, kita belinya di sini di toko-toko apa gitu kan. Misalkan tadi apa? Toko
Apa sih ini? LBAX Store, bawah LBAX Store. Paling bawah LBAX Store tuh. Oh, ini ya. LBAX Store, iya. Ya, nih misalkan kita belinya di sini ya, eBags Store. Nah, ketika kita klik kirim sebagai dropshipper, nanti si penjualnya bukan eBags Store, tapi penjualnya itu kita, misalkan tadi Saiful Anwar Store gitu kan. Jadi begitu si pembeli itu nerima barang ya sesuai dengan lapak pas dia beli, oh dari Saiful Anwar Shop misalkan gitu. Harganya beda itu kalau kita sebagai dropshipper atau sebagai pembeli biasa. Apanya? Harganya beda. Dropshipper harganya iya kan kita udah bilang dulu ke penjualnya. Jadi misalkan ini 80, oh enggak, harganya sih tetap segini. Oh, 83.000 kita yang naikin. Oh. Jadi misalkan ini harganya 83.000, kita chatting, saya mau dropship, saya mau jual harga segini, boleh enggak? Misalkan, oh iya boleh, silakan, gitu kan. Ya udah kita jualin aja, kita mau ngambil keuntungan berapa gitu kan. Jadi begitu ada pembeli, misalkan di Shopee ya kan, kita belinya di Tokopedia, terus kirim sebagai dropshipper. Nanti orang si pembeli itu namanya ya nama penjual, nama kita gitu. Itu kalau kita jualan tanpa modal. Maksudnya tanpa punya barang lah. Tanpa harus beli barang banyak gitu. Atau bisa juga misalkan kita memang yakin dengan barang tersebut laku, ya kita beli gitu, kita beli banyak, kita stok jumlah barang banyak, kita jual. Tinggal kita pilih aja mau cara apa, cara kita memang mau menjadi kita stok barang dulu atau kita dropshipper dulu. Nah, kelemahannya dropshipper itu kadang tadi kita harus, biasanya kalau toko-toko supplier terus produknya lagi hot itu banyak tuh orang dropship nyasar ke situ. Karena ya diajarin juga di workshop itu cara risetnya ya sama kayak gitu caranya. Nah, ya dropshipper pasti banyak ke situ semua. Jadi rebutan gitu. Kadang kita udah ada yang beli, tahu-tahu pas kita tanya produknya habis gitu. Masalahnya nanti bisa di stok lah. Kalau memang barangnya lagi hot itu pasti stoknya bakal cepat habis. Itu kelemahannya dropshipper. Kalau orang punya barang kan dia nggak masalah dengan stok. Gitu sih. Cuman ya tadi harus modal dulu. Ya mungkin itu sih sekilas overview terkait dengan internet marketing. Jadi untuk lebih dalamnya tadi misalkan teknik-tekniknya, teknik bikin gimana sih cara beriklan di Facebook Ads, itu bakal makan waktu yang lama lah. Maksudnya waktunya bisa nggak cukup gitu, dan nggak bisa sehari 2 hari gitu. Mungkin bisa nyari di artikel atau baca-baca lihat video-video di YouTube juga udah lumayan banyak kok cara-cara. Yang pertama yang harus diketahui kan kalau misalkan Facebook Ads, yang pertama bisa akses ke Facebook Ads-nya. Udah bisa bikin business manager. Nah, di dalam business manager itu nanti ada tombol apa aja, cara iklannya, objektif iklannya itu apa aja, itu nanti ada materi sendiri, cara riset audiens, riset tadi yang kita mau nentuin siapa audiensnya itu ada cara risetnya sendiri, itu ada materinya sendiri, cara bikin konten dan sebagainya ada sendiri. Jadi ya lumayan kompleks kalau harus semuanya semua di share gitu, nggak bisa. Kamu? Ya mungkin itu sih sedikit dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya sedikit membuka pengetahuan lah. Lepas dulu di berat tuh.